Sosok Risti Utamidewi telah menginspirasi banyak orang. Perjalanannya jatuh bangun menemani sang suami dari nol hingga masuk ke dunia politik cukup menarik untuk disimak. Dirinya menemani sang suami Thohari Aziz menapaki jalan politiknya benar-benar dari bawah. Hingga sang suami pun berhasil memenangkan pilkada pada tahun 2020 lalu. Risti Utamidewi Nataris menikah dengan Thohari Aziz pada 21 September 2002. Awal pertemuan mereka terjadi di tahun 2001. Saat itu Risti yang baru berusia 25 tahun tengah serius mencari seorang laki-laki untuk dijadikan calon suami. Ketika itu, Risti muda tak ingin berlama-lama pacaran. Untuk itu dirinya mencari pasangan yang benar-benar serius dan dapat dijadikan panutan. Gayung pun bersambut. Ternyata salah seorang teman sang ibu memperkenalkan Risti dengan laki-laki yang belakangan diketahui bernama Thohari Aziz. Ketika pertama kali bertemu, Risti mengaku dirinya sempat memiliki rasa malu, apalagi saat itu Thohari sudah terjun ke dunia politik. Sementara Risti sendiri tak mengetahui apa itu politik. Sempat lama hilang kontak, suatu hari Thohari Aziz pun datang ke rumah Risti. Pada kedatangan itu, Thohari Aziz pun mengutarakan niatnya untuk melamar Risti. Ya tapi jodoh kali ya memang. Jadi 26 itu, pas saya 26, datang ke rumah, tuk sendirian. Wih, berani juga orang ini ya. Langsung mengelamar lagi. Saya bilang ke Mas Thohari, kalau kita serius aja karena udah tua-tua ini. Karena pikirnya udah selama-lama gitu. Karena maksudnya sudah matang. Akhirnya itu mah via telepon juga ke orang tua di Jawa. Akhirnya udah pilih-pilih tanggal sama orang Jawa ya. Ya sudahlah. Ya sudah Bu, saya bilang, udah. Pilih-pilih tanggal, September saya nikah 2002. Setelah menikah, bukan berarti kedua pasangan ini langsung cocok. Apalagi diakui Risti, sang suami merupakan orang politik yang punya segudang aktivitas. Risti pun mengaku dirinya seringkali ditinggal sang suami karena aktivitas politiknya tersebut. Dari sanalah Risti kemudian belajar sedikit demi sedikit mengenai dunia politik. Dirinya pun tak segan-segan untuk turut berjuang bersama sang suami dan juga menemani aktivitas politik Thohari Aziz. Nah itu kaget, waduh kayak gini orang politik ya. Emang Pak Thohari ada kerja di bandara, sampai sekarang ada usaha di bandara. Cuma itu sudah tinggal-tinggal, karena kan politik kan rapat. Itu terus saya pikir ini kayak apa, tapi saya mencoba mencocokkan dengan oh ya enggak apa ya, nama sama istri harus begitu kan. Ya udah saya mulai itu saya menerima, udah memang harus begini kok. Tapi saya tuh mendampingi terus Mas Pak Thohari, saya orang manutan. Patuh apa yang dia kasih saya patuh. Harus dalam suami itu istri support lah. Harus support lah. Risti pun mengaku dirinya merasakan betul bagaimana sang suami menjalin jalur politiknya benar-benar dari bawah. Termasuk di antaranya kehidupan rumah tangga pasangan ini. Saat itu Risti mengaku kondisi ekonomi keduanya belum benar-benar matang, sehingga segala pengeluaran harus diatur dengan baik. Namun hal itu justru dianggap Risti sebagai kenangan yang paling indah selama membina rumah tangga. Jadi kami hidup susah sama Pak Thohari, susah banget Mas, bener ini. Beli gulanya setengah kilo ke warung situ. Mie-nya beli 1, telur aja beli berapa? Karena emang kita nggak ada, saya berhenti kerja, Pak Thohari di bandara sepi usaha, aduh betul. Tapi saya nggak apa-apa, kita berdua nama kita sudah berumah tangga, masa harus tinggalkan dia? Nggak mungkin kan, harus setia sama pasangan. Saya mengalami itu. Waktu itu apa deh, masih berjuang dari bawah Mas, masih jadi tukang ketik. Pak Thohari itu ketua ketik di partai, namanya ranting, apa sih yang melirik ranting. Tapi saya yakin. Perlahan tapi pasti, karir sang suami dunia politik pun semakin meningkat. Thohari Aziz pun kemudian dipilih menjadi Ketua DPC PDIP Kota Balikpapan. Hal itu kemudian berlanjut saat Thohari Aziz berhasil dipilih menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Thohari Aziz pun memutuskan untuk maju di Pilkada Balikpapan. Kerja kerasnya di Pilkada Balikpapan 2020 terbayar tuntas
dengan kemenangan pasangan Rahmat Masud dan Tohari Aziz sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Balikpapan. Namun, takdir berkata lain. Tohari Aziz yang seharusnya mengemban tugas menjadi wakil wali kota pada periode 2021 hingga 2024 harus berpulang hanya beberapa bulan setelah pilkada. Risti selaku sang istri juga harus kehilangan figur suami dari Tohari Aziz. Tahun kemarin, tahun 2020 itu bulan September ya. Awal-awalnya kataku, ya ini sudah betulkah kita ikut pilkada? Karena kondisi COVID ini, kita ini agak riskan. Karena saya ada komorbid, Pak Tori ada komorbid. Gimana? Ya haruslah Bu, saya ini ketua partai Bu, harus mengikuti arahan partai. Kita gimana? Bismillah ya sudah. Ya udah, saya manut aja bagaimana. Kita tetap prokes loh Mas, prokes juga setiap minggu. Kita antigen, kadang PCR, ada yang dokter datang juga cek itu, tapi namanya ya sudahlah itu. Memang sumpah itu takdir Allah, kami terpapar setelah kami menang. Berat banget. Diterpa badai cobaan, Risti berusaha untuk tegar, apalagi dirinya masih memiliki anak-anak yang memerlukan perhatiannya. Risti percaya semua kejadian merupakan rencana dari yang di atas. Dan hal yang paling terpenting adalah bagaimana ia dapat mendidik anak-anaknya sebagaimana cita-cita sang suami. Karena titipan almarhum, saya harus jadikan anak saya ini sukses. Itu loh Mas saya. Sampai sekarang saya bisa tegar begini. Walaupun kadang saya nangis ya wajar, manusiawi Mas Ade. Siapa sih yang mau tinggal suami? Tapi Allah memang, Allah mau sebaik-baiknya itu Allah sudah. Maka saya dengan sekarang ini lebih saya dekatkan iman Islam saya pada Allah. Anak saya didik yang betul-betul. Mas nggak tahu lah, bapak saya itu kan juga COVID. Tanggal ini kan juga setahun. Tahun kemarin saya betul-betul diuji Allah. 2 orang yang saya sayangi hilang, nggak ada. Saya harus kuat gitu loh. Bagaimana? Kalau saya sakit, anak aku bagaimana?